sejahtera bagi anak kami di kelas 12. Kembali lagi bertemu dengan Ibu FT dalam pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu yang kita bahas ya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai perubahan apa saja dan latar belakang kenapa terjadi perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita lihat ya sekarang ini begitu banyak perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti yang kita lihat akibat pandemi, wabah yang terjadi di dunia sampai saat ini, sehingga menyebabkan terjadi rentetan perubahan pada unsur-unsur lembaga kemasyarakatan, termasuk lembaga pendidikan. Nah, sehingga pemberitahuan kita harus belajar seperti ini. Teknologi yang membuat sarana kita agar bisa adanya interaksi antara ibu dan antara dengan anak ibu sekalian. Nah, jadi hal itu ya mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Kali ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial dan latar belakang kenapa terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ingat, Ibu tidak akan menyanyikan kepada anak sekalian bahwa kamu sudah kelas 12. Nah, untuk itu lebih persiapkan dirimu lagi anak ibu sekalian. Nah, ini kan sudah semester 4 ya. Nah, menuju semester 5. Nah, kamu harus lebih mempersiapkan diri lagi agar apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai. Nah, ingat, penyesalan itu selalu datang terlambat. Untuk itu, terus memotivasi dirimu, ingat apa tujuanmu, dan ingat apa ambisimu. Dan jangan lupa dibarengi dengan usaha dan berdoa. Halo, salam sejahtera bagi anak kami di kelas 12. Nah, tidak terasa ya, kita bertemu di kelas 3 pada pelajaran sosiologi, dan Ibu harap kamu tetap semangat. Ingat, kamu sudah kelas 12, sebentar lagi akan menjadi mahasiswa. Nah, oke. Nah, pada kelas 3 bab 1 kita akan membahas mengenai perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Nah, jadi ini ada beberapa tujuan ya, tujuan pembelajaran yang akan ingin Ibu harapkan kamu capai. Nah, yang pertama, kamu mampu menjelaskan perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Nah, yang kedua, kamu mampu menjelaskan perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. Nah, yang ketiga, kamu mampu mengidentifikasi perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Dan yang terakhir, kamu mampu menjelaskan perubahan sosial, kemajuan masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Jadi, ini adalah poin-poin yang sangat-sangat Ibu inginkan kamu bisa menjelaskannya. Nah, ya, kita lanjutkan. Perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Wah, berbicara mengenai perubahan sosial sangat luas ya nak. Kamu lihat ya, sekarang jelas-jelas sekali ya. Kamu lihat benar-benar terjadi perubahan sosial akibat suatu pandemi. Nah, akibat suatu pandemi. Apa itu pandemi? Berarti suatu peristiwa yang berdampak bagi manusia. Yaitu kamu lihat COVID-19. Apa yang terjadi akibat COVID-19? Dalam hal pendidikan misalnya. Wah, Bu, dulu kita sekolah seperti biasa, sekarang tidak. Nah, itu perubahan sosial juga. Nah, berarti perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, kamu lihat. Menurut Surjono Soemarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kamu lihat, akibat COVID, lembaga agama berubah tidak? Berubah. Yang tadinya itu beribadah setiap minggu, akhirnya apa? Dari rumah. Nah, lembaga kesehatan, rumah sakit. Apakah kamu lihat sekarang fakta di masyarakat ya? Ada kata-kata takut ke rumah sakit. Wah, padahal lagi sakit. Kalau dulu asal sakit pasti ke rumah sakit. Nah, ada apa-apa yang terjadi? Itu adalah perubahan sosial. Jadi ada perubahan pada struktur ataupun lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, kamu lihat hakikat perubahan sosial menurut George Richard menyatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Nah, jadi kamu lihat ya, ini menurut sosiolog bahwa perubahan sosial mengacu pada
perubahan ya pola hubungan antara individu dengan individu yang lain, kelompok dengan kelompok, organisasi. Nah, kamu lihat sekarang antara individu dengan individu. Wah, semakin jauh semakin bagus. Wah, apa yang terjadi akibat COVID ini, nakku? Luar biasa ya. Nah, kamu lihat karakteristik perubahan sosial. Yang pertama, perubahan terjadi di setiap masyarakat walaupun laju perubahan sosial bervariasi. Ada perubahan itu ya dia bolak-balik, ada yang nanti kita pelajari mengenai teori ya, ada dia mengenai linier, ada dia itu polanya itu adalah siklus atau berulang-ulang. Nah, bervariasi. Yang kedua, perubahan sosial terjadi seringkali berkembang pada arah yang sulit dikontrol. Ya, kamu lihat akibat COVID-19, era digitalisasi, kadang-kadang perubahan itu tidak bisa dikontrol lagi dan mengarah-arah ke hal yang negatif. Nah, berikutnya, perubahan sosial seringkali melahirkan kontroversi, terutama karena memperoleh variasi pemaknaan yang saling bertentangan. Kamu lihat ya, akibat munculnya digitalisasi, adanya era TikTok. Nah, itu menimbulkan kontroversi, pertentangan. Adanya kelompok-kelompok yang tidak setuju. Nah, yang berikut adalah perubahan sosial bisa jadi menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi dalam waktu yang bersamaan justru bisa merugikan pihak-pihak tertentu lainnya. Kamu lihat akibat adanya COVID, ada perubahan sosial, apa yang terjadi ya? Pihak-pihak ponsel yang memiliki galeri-galeri ponsel tentu ya ada keuntungan baginya. Kenapa? Karena sekarang semua golongan harus mempunyai handphone. Nah, itu adalah karakteristik dari perubahan sosial. Nah, jadi pertemuan kali ini hanya ini saja. Nah, dan Ibu harap anak-anak Ibu sekalian paham ya, sedikit ya mengenai apa itu perubahan sosial. Nah, ingat tetap semangat dan ingat kamu sudah kelas 12, ingat tujuanmu. Nah, semakin dekat gerbang kesuksesan, tentu kamu ingin jadi mahasiswa. Nah, untuk itu lebih giat lagi belajar. Kalau kurang jelas, tanyakan kepada Ibu. Baik melalui WhatsApp, Google Classroom ataupun melalui email. Oke, terima kasih.